King, a song that angels sing eternally, all to give Him glory. Hear them beckoning for all the earth to worship at His feet, all to give Him glory. Glory to the Lamb. Glory to the Lamb, the one who was and is to come. Glory to the Lamb. Now behold the Son, who's seated high above and lifted up, the one who's worthy of glory. We give you all the glory, Lord. Glory to the Lamb. Glory to the Lamb, the one who was and is to come. Glory to the Lamb. No one else is worthy, no one more deserving. Only you are holy, Jesus. All honor and all power unto you forever. Only you are holy, Jesus. No one else is worthy, no one more deserving. Only you are holy, Jesus. All honor and all power unto you forever. Only you are holy, Jesus. Glory to the Lamb. Glory to the Lamb, the one who was and is to come. Glory to the Lamb. Glory to the Lamb. Glory to the Lamb, the one who was and is to come. Glory to the Lamb. Look outside, it's shining lights. It's Christmas time. The trees are bright. What was it like when you arrived? Was it cold that night when you first cried? And I will sing a song. I will join the angels. Come, let us adore His name. Hallelujah.
again. Prince of Peace, I have a friend. Oh, and I will sing a song. I will join the angels. Come, let us adore His name. Hallelujah, hallelujah. God is with us. Hallelujah, hallelujah. God is with us. Hallelujah, hallelujah. God is with us. Hallelujah. Hari ini, kita datang berkumpul bukan sekedar untuk menjalani sebuah rangkaian ibadah, tetapi kita datang untuk sebuah perjumpaan-perjumpaan di mana surga menjamah bumi. Dalam kasih dan anugerahnya, Allah yang kudus berkenan hadir di tengah umatnya, menyapa hati yang rindu, memulihkan mereka yang lelah, dan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Mari kita membuka ibadah ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa di saat kita datang dengan iman dan kerendahan hati, heaven meets the earth. Dan hidup kita tidak akan dibiarkan tetap sama. Mari kita ambil waktu sejenak untuk tenang dan menyadari kehadiran Tuhan.
mau memberikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Raja kami, Allah kami, Tuhan kami, Bapa kami. Mari dengan segenap hati kita mau angkat pujian bersama-sama. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa.
yang terkasih, kelahiran Yesus terjadi di tengah kesederhanaan dan keterbatasan. Sang Juru Selamat lahir bukan di tempat yang megah, melainkan di sebuah palungan, di ruang yang sempit dan terpinggirkan. Pada saat dunia begitu sibuk dengan kekuasaan dan agenda besar manusia, Allah justru bekerja di dalam keheningan. Melalui seorang bayi yang dibungkus kain lampin, Dia hadir membawa harapan. Dia hadir membawa keselamatan bagi dunia. Melalui kelahirannya lah kita diingatkan bahwa damai sejahtera Allah hadir bagi semua orang. Damai sejahtera Allah hadir terutama bagi mereka yang sedang merasa kecil, mereka yang merasa lelah, mereka yang merasa jauh dari pusat perhatian. Saat kita memasuki perenungan firman Tuhan, mari kita membuka hati kita, sebab Allah yang sama masih berkenan hadir dan berbicara di tengah kehidupan kita hari ini. Marilah kita sama-sama menyambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat untuk dunia. Karena seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai penyambutan kita terhadap Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang
malam hari ini kami juga menyambut firman-Mu Tuhan malam hari ini. Dengan hati yang terbuka, dengan pribadi yang terbuka Tuhan, kami mau menyambut firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mariam. Oh. Ja, klar. Ja, klart. Adonai, holy, Eisi, Memi, Ira. Pada malam hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan buat setiap kita semua, terkhusus ketika pada hari ini kita sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Putra yang kita sembah, seorang Raja, seorang Tuhan untuk kita semua. Kalau kita sama-sama melihat tema di depan Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama melihat bagaimana surga bertemu dengan bumi. Bukan sekedar dunia atau bumi yang kita kenal secara jauh, tapi surga itu bertemu dengan kondisi dunia kita pada saat ini. Kalau kita mau sama-sama berpikir merenungkan apa yang menjadi kondisi dunia dan surga yang kita kenal, boleh slide selanjutnya. Coba kita sama-sama pikirkan, apa yang muncul di pikiran kita ketika kita membayangkan surga? Kondisi seperti apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara melihat, oh surga ini seperti ini? Satu kata, meskipun mungkin belum ada yang pernah ke surga, tapi coba bayangkan apa yang terjadi, apa yang terlihat di benak saudara kalau Bapak Ibu Saudara memikirkan kondisi surga. Sudah? Koriki? Tenang. Kayuni? Indah. Cintan? Happiness. One more. Cinana. Putih. Gak ada warna lain ya. Oke. Itu gambaran yang Bapak Ibu Saudara bayangkan tentang surga. Lalu bagaimana dengan dunia? Apa yang muncul di benak Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara membayangkan dunia, tempat di mana kita tinggal saat ini? Kayuni? Ini tidak akan dipamerkan kemana-mana, jadi tidak usah sweet sugar coat ya. Sedang tidak baik-baik saja. Randy, serakah. Ci Claudia, capek.
Satu lagi, Ko Alex. Amburadul. Semua ngerti amburadul di sini? What is amburadul in English ya? Chaos. Terdengar keren ya. Kalau kita sama-sama bayangkan surga yang tadi muncul di benak kita, yang terdengar begitu sempurna, ada ketenangan di sana, ada kebahagiaan di sana, ada sebuah kemurnian di sana warna putih. Tapi ketika kita melihat dunia di mana kita tinggal saat ini, kok rasa-rasanya berbanding terbalik ya. Tapi itulah yang kalau kita bayangkan terjadi ketika Yesus lahir. Dia lahir tidak di dalam sebuah keadaan yang megah, tidak. Dia tidak lahir di dalam sebuah kondisi yang banyak orang menyambut kedatangan bayi itu, tidak. Dia tidak lahir di dalam sebuah rumah sakit VVIP, tidak. Tapi dia lahir jauh dari keramaian, di dalam sebuah palungan yang kotor, yang bau karena di sana ada makanan hewan, dan juga rendah. Tapi di tempat itu, di tempat yang hina itu, Sang Raja lahir. Kalau anak Allah harus turun sejauh itu, dari sebuah kondisi yang begitu sempurna, dari sebuah kondisi yang mulia, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, seberapa dalam sebenarnya kita manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga dia harus meninggalkan kesempurnaan itu, kemuliaan itu, untuk kita. Di momen ini mari kita mengingat bahwa kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan apapun caranya, seberapa keras kita berusaha, we will never be able to save ourselves. Karena hanya Tuhanlah yang harus datang dan menyelamatkan kita. Kalau kita bisa menyelamatkan kita, palungan itu tidak akan pernah dibutuhkan. Kalau hati manusia itu masih cukup murni, salib itu tidak akan pernah ada. Di malam perayaan Natal ini, banyak sekali yang harus kita bahas. Kalau kita lihat ke dalam Lukas 2, ayatnya yang ke-6 hingga ke-12, mungkin pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, kenapa kabar Natal pertama kali itu diberikan kepada para gembala? Bukan kepada raja, bukan kepada imam besar, bukan kepada tokoh-tokoh yang berkuasa pada saat itu, tapi kepada para gembala, gembala domba. Yang kalau kita lihat di hari Minggu yang lalu, kita sama-sama mengerti bahwa gembala ini adalah orang-orang yang gak diperhitungkan. Bahkan kalau gembala dibawa ke persidangan, kesaksiannya pun bahkan tidak akan pernah valid. Sebegitu rendahnya status gembala pada saat itu. Tapi kenapa? Kenapa kabar ini dibawa malaikat pertama kali kepada para gembala bahwa Yesus sudah lahir? Kita mau sama-sama melihat ternyata keselamatan yang Allah berikan kepada kita manusia itu selalu dimulai dari paling bawah. Dari yang paling dianggap hina, dari yang paling dianggap kotor. Disitulah keselamatan disediakan. Allah rela untuk datang menyelamatkan setiap orang. Dia gak tunggu dunia untuk jadi sempurna. Dia gak tunggu dunia untuk membenarkan dirinya sendiri. Tapi dia sendiri yang turun dan memperbaiki dunia. Natal ini kita mau sama-sama melihat jika malaikat datang kepada orang-orang yang dianggap rendah pada saat itu. Serendah apapun kita melihat diri kita saat ini, dia datang untuk kita. Gak ada di tempat ini yang lebih baik dari satu sama lain. Allah turun ke dunia, meninggalkan segalanya untuk kita.
Kalau kita sama-sama lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Mika 4 ayat yang ke-8, di situ ada yang disebut dengan Migdal Eder. Ini merupakan sebuah menara pengawas di mana para gembala biasanya mengawasi kawanan domba mereka yang mereka gembalakan. Dan kalau kita lihat, para ahli sejarah mencatat bahwa gembala-gembala yang pada saat itu malaikat datangi untuk diberi kabar bahwa juru selamat telah lahir, Yesus telah lahir. Para gembala ini adalah mereka yang sedang menjaga domba-domba di daerah di mana domba-domba itu sengaja ada supaya ketika mereka sudah bertumbuh, domba-domba ini akan dijadikan korban persembahan penebusan dosa di bait Allah di Yerusalem. Jadi gembala-gembala ini bukanlah sebuah gembala-gembala iseng yang tidak ada kerjanya, yang sembarangan, tapi memang gembala-gembala ini menjaga domba-domba yang kalau domba-domba ini sudah dianggap tidak bercacat dan tidak bercela dan tumbuh dengan baik, domba-domba ini akan dibawa ke bait Allah di Yerusalem dan dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Bayangkan betapa ironinya ketika seseorang yang seumur hidupnya menjaga domba-domba yang mereka pikir itu bisa menghapus dosa dunia, dosa manusia. Ternyata malaikat datang kepada orang-orang ini dan beritahu bahwa anak domba Allah yang sebenarnya akan menghapus seluruh dosa manusia di dunia ini sudah lahir. Pergi dan lihat bayi itu. Kita mau sama-sama belajar bahwa Natal bukanlah sebuah perayaan semata. Tapi hari Natal adalah kabar tentang pengorbanan dan penebusan. Bukan hanya soal sukacita, tapi soal kasih yang begitu besar yang Tuhan sudah rancangkan untuk menyelamatkan kita semua. Hal lain yang bisa kita lihat adalah keberadaan kain lampin di dalam Lukas 2 ayat yang ke-12. Malaikat berkata, "Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Bagi kita ini terdengar biasa ya. Semua bayi pasti di bedong. Kain lampin itu kain bedong. Ada di sini yang begitu bayi udah pakai Uniqlo, begitu lahir udah H&M, pakai jogger pants, enggak ya. Semua bayi pasti di bedong, dipakaikan kain lampin. Memang iya, Yesus bukan salah satunya yang begitu lahir dipakaikan kain lampin. Tapi bagi para gembala, ketika mereka dengar bahwa seorang bayi telah lahir, cari dia yang pakai kain lampin. Kata kain lampin ini adalah kata yang tidak aneh bagi para gembala. Ini adalah sebuah benda yang sangat familiar bagi mereka. Kenapa? Begini, pekerjaan mereka kan menggembalakan domba. Mereka merawat para domba. Ketika domba ini akan dipersembahkan, semua domba ini akan dipakaikan kain lampin. Bukan supaya tidak bisa buang air sembarangan, tapi kenapa domba-domba ini pada akhirnya dipakaikan kain lampin? Bahkan kalau kita lihat di situ dibungkus kain lampin dari bahasa aslinya chatal, bahasa Ibrani, yang berarti di situ artinya terikat, diamankan, dipegang pada tempatnya supaya domba-domba yang sudah dibungkus oleh kain lampin ini mereka tidak bisa bergerak dengan begitu bebas. Domba-domba ini akan begitu tenang sehingga tidak akan ada bagian tubuhnya yang terbentur kemanapun, tidak akan ada kakinya yang patah, dan ketika domba ini dipersembahkan, ingat persembahan bagi Tuhan untuk penebusan dosa harus sempurna, tidak boleh ada cacatnya sama sekali. Jadi domba-domba ini sengaja dipakaikan kain lampin supaya ketika ia dipersembahkan, ini menjadi korban yang sempurna untuk Tuhan. Sehingga ketika malaikat ini bilang bahwa tandanya Mesias ini akan lahir dan dipakaikan dibungkus kain lampin, hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Yesus datang ke dunia,
Sejak awal Yesus lahir, keberadaan Yesus ini tidaklah netral. Keselamatan yang Yesus kerjakan bukan inisiatif Yesus ketika dia sudah bertumbuh dewasa, bukan. Tapi ketika dia datang, lahir dari hari pertama Yesus ada di bumi ini, dia sudah memiliki rencana keselamatan. Dia sudah dirancang begitu rupa oleh Allah Bapa kita, supaya hidupnya membawa keselamatan dari semenjak dia lahir. Oleh sebab itu, kita perlu merayakan kelahirannya dengan begitu sukacita. Bukan karena kita mau bersukacita di atas penderitaan Yesus, bukan. Bukan karena kita ingin bersukacita ketika kita tahu dunia ini sedang tidak baik-baik saja, bukan. Tapi kita mau bersukacita karena Tuhan kita tidak akan pernah menyerah mencari kita manusia. Bukankah ini sebuah alasan kenapa kita patut bersukacita? Karena Tuhan kita begitu mengasihi kita. Seberapa jauh kita lari, seberapa lama kita bersembunyi, Tuhan gak akan pernah lelah untuk mencari Bapa, Ibu, Saudara. Tuhan akan selalu mencari kita dan menemukan kita. Surga sudah turun di malam yang gelap itu. Bukan untuk membawa hukuman bagi kita manusia yang penuh dosa, tapi surga turun membawa tubuh yang bisa terluka. Yesus lahir bukan untuk dikagumi. Yesus lahir dan datang ke dunia bukan untuk mencari fans. Yesus datang ke tempat yang begitu hina ini. Yesus datang ke tempat yang begitu banyak kekurangan ini untuk mati bagi orang-orang yang bahkan gak tahu bagaimana cara mengasihinya. Tuhan tahu kita hancur. Dia tahu betul setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dia tahu betul setiap kekurangan dan keterbatasan kita. Tapi dia tetap memilih untuk datang kepada Bapak Ibu Saudara. Itulah kasih terbesar yang kita bisa terima dan kita rayakan. Di tengah dunia yang terasa semakin hari semakin jauh dari keberadaan surga. Di tengah dunia yang semakin hari kita bisa melihat banyak hal terjadi dan itu bukan hal-hal yang baik. Kiranya Natal yang kita rayakan hari ini kembali menyalakan harapan kita bahwa ketika Allah turun ke palungan, ketika surga itu turun ke bumi yang hina dan rendah ini, pemulihan itu masih sangat mungkin terjadi. Bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Jadi di hari kelahirannya saat ini kita mau sama-sama kembali mengingat bahwa Yesus, ia memakai kesederhanaan kita supaya kita bisa memakai kekayaan yang tidak terbatas. Yesus, ia masuk ke dalam kehinaan kita supaya kita bisa keluar dari dosa dan mendapatkan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, Natal adalah tentang Tuhan yang datang untuk setiap kita. Supaya kita yang tinggal di tempat yang hina ini, supaya kita yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan dan kesalahan ini, bisa mendapatkan sebuah kemuliaan dan keluar dari dosa. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk merefleksikan apa yang sudah kita dengar. Setiap dari kita akan mendapatkan masing-masing satu kertas dan satu pulpen. Nanti akan dibagikan oleh Bang Semi. Hal yang perlu kita refleksikan adalah jika Allah telah memberikan dirinya sepenuhnya
Dia gak memberikan dirinya hanya setengah-setengah, dia memberikan dirinya sepenuhnya dari hari pertama dia ada di dunia sampai hari terakhir dia menarik nafasnya. Dia memberikan dirinya untuk kita. Kalau dia rela turun sejauh ini untuk menemui setiap kita di dalam kondisi kita masing-masing, bagian hidup mana yang ingin kita izinkan Tuhan untuk sentuh pada saat ini? Dia tidak jauh, dia sangat dekat. Dia tidak hanya berdiam di surga, tapi dia turun ke dunia untuk setiap kita. Jadi kalau Allah datang pada saat ini dan dia ingin menyentuh setiap hidup Bapak Ibu Saudara, bagian mana yang Bapak Ibu Saudara ingin disentuh oleh Tuhan? Apakah itu rasa letih yang sudah terlalu lama dipendam? Itu sebuah doa yang sudah begitu lama tidak dijawab? Apakah itu harapan yang sudah mulai pudar? Apakah itu relasi yang Bapak Ibu Saudara coba benahi sudah lama, sekian lama tapi tidak kunjung membaik? Apakah itu iman kita yang mulai dingin? Apakah ketakutan-ketakutan kita akan masa depan? Apa hal yang ingin Bapak Ibu Saudara berikan untuk Tuhan pada saat ini? Untuk dia sentuh dan dia pulihkan. Silakan mengambil waktu untuk merefleksikan diri. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menuliskannya, silakan doakan itu di hadapan Tuhan. Nanti kertas itu akan kita sama-sama masukkan ke dalam kotak yang akan kita doakan juga nantinya.
Kalau Bapak Ibu sudah selesai, silakan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Saya mengundang para pemain musik untuk kembali maju ke depan. Jika Bapak Ibu Saudara sudah memasukkan kertasnya ke dalam kotak, mari kita semua bangkit berdiri. Natal ini, mari kita datang seperti para gembala. Kita datang apa adanya. Kita datang dengan kesederhanaan kita. Dan kita datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Pada saat ini mari kita membiarkan Sang Juru Selamat yang sudah lahir di palungan ini menyentuh palungan hati kita. Karena sekali lagi, Natal bukan tentang kita yang naik mendekati Allah, tetapi tentang Allah yang turun kepada setiap kita. Dia datang dan Dia berkata, "Aku ada di sini untukmu." Dengan setiap kondisi hidup kita pada saat ini, Dia turun, Dia datang untuk setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami mau sama-sama mengucap syukur. Kami mau berterima kasih Tuhan karena kasih Tuhan sangat besar bagi setiap kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena Tuhan tidak pernah membedakan kami satu sama lain. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena Tuhan rela untuk meninggalkan setiap kemuliaan Tuhan untuk masuk ke dalam dunia kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena sebagaimana kami sudah menjalani hidup kami hingga pada saat ini, Tuhan tidak pernah melihat setiap kesalahan yang sudah kami buat. Kami mau sama-sama mengucap syukur Tuhan karena berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami sangat sempurna dan cukup buat kami. Tuhan, pada saat ini ketika kami datang di hadapan Tuhan, pada saat ini Tuhan, ketika kami sudah melihat bagaimana Tuhan rela untuk menjadi sama seperti kami dan memberikan diri Tuhan sepenuhnya untuk setiap kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk memberikan diri kami kepada Tuhan. Setiap kerinduan-kerinduan yang anak-anak-Mu sudah tulis di tempat ini Tuhan. Setiap bagian dari hidup kami yang mungkin gak ada orang lain yang tahu bagaimana berat pergumulan kami. Setiap kerinduan hati kami Tuhan yang mungkin sudah lama Tuhan kami lupakan. Setiap harapan kami Tuhan yang sudah begitulah kami harapkan jatuh bangun Tuhan setiap hari. Setiap hubungan-hubungan yang kami miliki dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan yang mungkin pada saat ini kami sudah lelah memperjuangkannya. Setiap masa depan Tuhan yang kami gak bisa lihat Tuhan mau bawa kami kemana. Setiap ketidakpastian yang harus kami jalani dari hari ke hari Tuhan, kami mau Tuhan menyentuh setiap hidup kami. Apapun Tuhan, setiap kerinduan anak-anak-Mu yang Tuhan sudah lihat di dalam kotak ini Tuhan, kami mau sama-sama percaya
Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap kondisi hidup kami. Apapun Tuhan yang pada saat ini Tuhan mengikat kami Tuhan untuk kembali terus jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan, kami mau sama-sama patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia ini. Tuhan sudah memberikan hidupnya dari awal hingga akhir. Tuhan sudah memberikan segalanya untuk hidup kami. Kami mau bebas dari setiap intimidasi si jahat. Kami mau lepas Tuhan dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau meninggalkan masa lalu kami, Bapa. Kami mau benar-benar hidup hanya untuk Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan hidup-Mu untuk kami. Jadikan hidup kami berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Kuatkan kami yang lemah, karena kami percaya Tuhan ada untuk kami. Bersihkan kami yang kotor Tuhan, karena kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami. Biarlah Tuhan di Natal kali ini kemenangan boleh terjadi dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika kami sudah menyembah Tuhan di tempat ini, sukacita dan damai sejahtera-Mu yang melebihi segala akal akan tinggal dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah memenangkan kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang percaya kalau doa-doa tadi yang sudah kita tulis-tulis itu semuanya dijawab oleh Tuhan? Siapa yang percaya? Amin. Amin. Kok keras? Cek. Cek. Ya, ada yang mau ikutan. Cek. 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 Ya, Hillary, you want to sing? Oke teman-teman, sekarang kita boleh, kalau tadi kita sudah melakukan refleksi bagaimana Tuhan Yesus itu boleh lahir. Di sisi yang lain juga kelahirannya ketika kita merayakan penuh dengan sukacita. Di sisi lain juga Tuhan tuh lagi kayak mengorbankan anaknya gitu ya. Jadi in between harus happy atau sedih nih gitu ya. Tapi Tuhan Yesus berkata biarlah kelahirannya Tuhan udah kasih anaknya yang tunggal satu-satunya buat kita. Nah biarlah kita meresponinya itu dengan baik, kita menerima dia, kita menyambut dia dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, untuk yang pertama kita mau senyum dulu kiri dan kanan untuk merayakan kesukacitaan hari ini ya. Lalu yang kedua, bersalam-salaman. Salaman dulu. Merry Christmas. Boleh ya kali menyebutkan Merry Christmas ya. Yang belum kenal boleh kenalan ya sekalian. Yang udah kenal lebih dekat lagi. Hayo kita sekarang mau nyanyi yang happy-happy ya. Karena Tuhan Yesus udah lahir buat kita. Dia mati, dia bangkit. Oleh karena itu kita mau katakan apa Van? Oke. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sama-sama kita serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Hey, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita sama-sama merayakan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Ayo nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi sama-sama. Mari rayakan dan nyanyi. Kita mau sama-sama bilang yuk, let's we say together, happy birthday Jesus on 3 ya. 1, 2, 3. Happy birthday Jesus. Oke, tiba saatnya kita akan menutup ibadah Natal pada malam hari ini. Saya mengundang untuk Pastor Reddy berdoa penutup dan berkat. Kalau Tuhan telah hadir dan Dia rela untuk ada di tengah-tengah setiap kita. Kalau pertanyaan tadi juga terbersit kepada setiap kita. Kok Dia turun sebegitu jauh? Seberapa jauh kita telah jatuh di dalam dosa. Namun oleh karena kasih-Nya yang begitu besar akan setiap kita. Dia rela untuk ada bersama dengan setiap kita. Supaya setiap kita bisa kembali kepada kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Karena ketika Engkau Tuhan menyatakan diri-Mu di hadapan setiap para gembala. Bahwa kehadiran Engkau bukan hanya kepada orang-orang yang di dalam sebuah kalangan yang besar, yang tinggi, yang atas Tuhan. Bahkan lewat daripada firman-Mu kami dibawa untuk melihat bahwa Engkau juga datang Tuhan kepada orang-orang yang mungkin Tuhan diasingkan dari dunia ini. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang sedang digumuli oleh setiap Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau ada hal-hal tertentu Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan setiap mereka, yang kemudian Tuhan memberikan sebuah label yang tidak baik Tuhan di dalam kehidupan mereka, atau bahkan Tuhan ada pikiran-pikiran Tuhan yang tertanam di dalam pikiran-pikiran mereka yang menyatakan bahwa mereka tidak layak di hadapan Engkau. Pada saat ini Tuhan kami katakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, bahwa kami semuanya berharga di mata Engkau. Karena saking berharganya kami di mata Engkau, Kau rela turun di dalam dunia ini ya Bapa, supaya Tuhan kami kembali kepada kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan kami boleh ada di dalam ibadah pada saat ini yang kembali membawa kepada setiap kami. Kami bersuka cita oleh karena Engkau yang rela untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan, sukacita itu tidak hanya berhenti kepada setiap kami Tuhan. Kami mau bawa sukacita ini Tuhan kepada orang-orang di luar sana yang sedang mencari-cari Tuhan Engkau, yang sedang mereka Tuhan kehilangan pengharapan, yang mereka Tuhan sedang letih lesu ya Tuhan. Namun Tuhan kami mau bagikan ada satu orang yang selalu ada bersama dengan setiap mereka. Dia adalah Sang Immanuel itu yang selalu menyertai kami Tuhan. Pakailah Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Keberadaan mereka di tempat ini,
pada sebuah komunitas, sebuah jabatan, sebuah kantor, itu bukan secara kebetulan Tuhan ada di sana. Namun Tuhan, Engkau akan memakai setiap mereka Tuhan. Engkau akan bekali mereka, Engkau akan karuniakan mereka Tuhan, kemampuan demi kemampuan ya Bapa. Supaya Tuhan, setiap apapun yang mereka dapatkan dari Engkau, maka kehidupan mereka seperti kehidupan yang terbuka, yang dilihat oleh banyak orang. Sehingga orang-orang bisa takjub melihat kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Oleh karena apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat, Engkau berhasil ya Bapa. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir mereka ada perkataan yang membangun, perkataan yang mengusir setiap roh-roh, perkataan yang bisa menguatkan satu dengan yang lainnya ya Bapa. Bahkan ya Tuhan, doa-doa mereka adalah doa-doa yang bukanlah jauh daripada Engkau. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Diberkatilah setiap mereka. Kuduskanlah setiap hubungan-hubungan yang terjadi Tuhan. Baik hubungan Tuhan dari suami dan istri, pasangan demi pasangan Tuhan yang belum menikah, bahkan setiap yang masih single juga yang dalam mencari Tuhan pasangan hidup mereka. Kuduskan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat semuanya. Mari saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Go and let us all receive the blessing from God the Father, grace from Jesus Christ, and the fellowship with the Holy Spirit from now till Maranatha, Jesus come again. Praise His name forever. How great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sing my soul. Amen. Please be seated. Have a quiet time and God bless you all.